berapa kitab tasawuf Syekh Nawawi yang Anda ingat yang sudah saya sebutkan judulnya di sini? Satu yang sudah kita baca kemarin apa? Maraqi al-Ubudiyah. Yang kedua yang akan kita baca malam hari ini yaitu Salalimul Furola. Yang ketiga Sarah dari Al-Hikam, itu judulnya Misbahuz Zulam. Dan yang keempat Sarah hadis-hadis Nasoihul Ibad. Ya. Jadi malam hari ini kita akan mengkaji kitab yang kedua, Salalim al-Fudola, tangga-tangga orang-orang yang bijaksana, yang utama. Dari Maraqil Ubudiyah ke Salalim al-Fudola ini kita mencoba beralih kajiannya dari berusaha memahami ibadah yang bermakna kepada akhlak yang terpuji. Nanti beberapa akhlak terpuji yang akan kita pelajari pada malam hari ini diantaranya rendah hati, jujur, terbuka terhadap kritik, bercita-cita tinggi, serta menghargai ilmu setinggi-tingginya. Oke. Ini apa bacanya? Yang atas syarah Kifayatil Adhkiya. Ya. Kalau kita beli kitabnya, Anda bakal dapat kitab Salalim al-Fudola, akan dapat judulnya seperti ini. Di mana Salalim al-Fudolanya? Nah, Kifayatul Adhkiya itu syarah dari siapa? Karangan dari siapa? Sayyid Abi Bakar, yang dikenal juga dengan nama Sayyid Bakar Al-Makki Ibnu Sayyid Muhammad Syahro Ad-Dimyati. Dimyat itu sebuah kota di Mesir. Jadi orang Dimyat yang lahir atau menetap di sana itu disebut Dimyati. Tapi kita kadang punya orang ya, guru atau teman yang di Banten sini disebut Dimyati juga. Nah, di sini ada tulisan apa? Wabil hamishi, dan di pinggiran kitab nanti di bawah itu Salalimul Fudola, ada kitab Salalim al-Fudola li Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, syarah al-Manzumah Hidayatil Azkiya ila Qoriqil Auliya, karangan Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, ya kadang disebut al-Jawi juga ya, bukan al-Bantani. Komentar atau penjelasan terhadap sekumpulan puisi yang berjudul Hidayatul Azkiya ila Qoriqil Auliya, petunjuk bagi orang-orang yang cerdas menuju jalan para wali. Jadi kitab Salalim al-Fudola itu adanya di hamish kitab tadi Kifayatul Adhkiya, yang kesemuanya merupakan syarah dari kitab dari Manzumah Hidayatul Azkiya. Baik, sekarang coba kita lihat bagaimana mahasiswa atau mahasantri satu adab yang penting. Yang pertama adalah dia rendah hati. Rendah hati itu penting, tapi kita tidak boleh rendah diri. Ya. Di sini di bagian teks yang sudah saya kasih stabilo itu
Kita bacanya yang ini, Salalil Al-Fudullah. Yang banyak ini Kifayatul Adkiya. Apa bacanya? Amma ba'du. Setelah sholawat, hamdalah, setelah syahadat, selanjutnya amma ba'du. Fayaqulu as-sayyidu al-fakiru kasirut taksiri al-multaji'i ila maula al-qawi Muhammad al-ma'ruf bainan nas bismihi Nawawi. Fayaqulu, lalu berkata as-sayyid al-fakir, orang yang fakir. Fakir di sini maksudnya bukan fakir harta, tapi fakir dari segi kesadaran eksistensial, kesadaran diri bahwa keberadaan kita itu bukan milik kita, tapi diadakan oleh Allah. Kita tidak mengadakan diri kita sendiri, tapi kita makhluk. Maka kalau keberadaan diri kita sendiri saja bukan punya kita, apa yang mau kita sombongin? Ya ilmu, ya harta, jabatan, reputasi sosial, dan semuanya, itu semuanya bukan milik kita, karena pokoknya juga bukan milik kita. Manusia itu akan semakin mulia ketika dia semakin menyadari kefakiran ini. Kita bisa lupa waktu kita kecil, atau kalau kamu lihat keponakanmu, gitu. Itu memang kamu lihat dia lemah, nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada orang dewasa yang mengasuh, yang memenuhi kebutuhannya, dia akan binasa, akan mati. Tapi lama-kelamaan kan dia tumbuh, punya kemampuan macam-macam, sampai ada orang yang kemampuannya benar-benar luar biasa. Gitu. Ya kita sudah punya banyak kemampuan nih, antara nggak punya kemampuan sama sekali dengan yang kemampuannya luar biasa, itu kita ada di tengah-tengahnya. Pada saat inilah itu ujian bagi kita. Apakah lantas kita bakal melihat kekuatan dan kemampuan diri kita itu dan melupakan kelemahan kita di hadapan Allah, atau tetap mengakui bahwa semua kekuatan, kelebihan, dan keistimewaan kita itu juga merupakan anugerah dari Allah. Jadi kita harus tetap sebagai mahasantri, mahasiswa ini rendah hati. Kalau ada orang yang lebih tinggi dari kita, ya kita tahu bahwa di atas artis saja masih ada artis, gitu ya. Di atas guru besar masih ada guru yang lebih besar lagi, dan di atasnya ada Allah. Tapi kalau rendah hati kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, itu mudah, gitu. Malah mungkin itu rendah diri sebutannya. Ini ujiannya adalah pada saat kita melihat orang-orang yang katakanlah nasibnya, takdirnya nggak sebaik diri kita. Kita tetap rendah hati, tetap tawadhu di hadapan mereka. Bertemu dengan teman-teman SMK, SMA, pesantrenmu, alianmu dulu yang rezekinya nggak sebagus kamu. Mereka ingin kuliah juga tapi nggak bisa karena faktor ekonomi. Gitu. Bagaimana kamu nggak meninggikan? Dan sebagainya. Jadi kita pertama belajar untuk rendah hati dulu sebagai orang yang akan memperoleh banyak keistimewaan berkat ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, seorang mahasantri, seorang mahasiswa, akademisi seperti kita ini, adab yang kedua yang penting kita miliki itu adalah jujur. Akademisi boleh salah, tapi nggak boleh bohong, harus jujur. Beda dengan politisi katanya. Politisi itu boleh
bohong, nggak boleh salah. Kalau politisi salah, gitu kan, jadi pejabat publik dia punya kesalahan, korupsi namanya, ketahuan, maka resikonya dia dipenjara, nggak bisa langgeng di jabatannya. Supaya mempertahankan jabatannya, maka dia boleh bohong. Kata bolehnya di sini bukan berarti benar-benar boleh ya, tapi satir. Untuk mempertahankan kebohongannya, kesalahannya, maka dia bohong terus. Nah, kita sebagai akademisi jangan jadi seperti itu. Kita mah salah itu wajar, karena sebanyak apapun yang kita pelajari, tetap kebenaran yang benar-benar full atau mutlak absolut kebenaran itu hanya milik Allah. Kebenaran yang kita bisa jangkau hanya kebenaran yang relatif, bukan kebenaran dengan K besar, tapi kebenaran dengan K kecil. Jangan karena menginginkan hasil maka kita mengorbankan kejujuran di dalam proses belajar kita. Anda ada bertugas bikin makalah, harus jujur dalam menyebutkan rujukan. Rujukan yang dibaca oleh artikel yang kamu baca, jangan kamu ambil sebagai rujukanmu. Yang boleh kamu sebut sebagai rujukanmu adalah penulis artikel yang kamu baca. Misalnya ada dosenmu, Pak Aan, Direktur Mahad, beliau menulis banyak artikel. Kemudian dalam satu makalah, kamu baca artikel beliau. Di dalam artikel itu beliau kutip banyak referensi. Ada referensi dari Mesir, ada referensi dari bermacam berbahasa Arab. Referensinya Pak Aan nggak boleh kamu sebutin di dalam daftar pustaka artikelmu, karena kamu nggak baca. Yang kamu baca adalah artikel beliau, begitu. Nah, di dalam kitab Salalim al-Fudola ini, Syekh Nawawi mengatakan Samaituhu Salalimal Fudola. Aku memberi judul kitabku ini Salalim al-Fudola ala hidayatil azkiya, sebagai syarat terhadap kitab hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang cerdas, ila thoriqil aulia, menuju jalan para wali. Walaysa li fi hadzal majmu' illa kitabati wal jam'i. Saya tidak punya kontribusi apa-apa dalam kitab ini kecuali hanya mengkompilasi, hanya menyusun banyak komentar-komentar, banyak pendapat-pendapat dari para ulama yang kitabnya saya baca atau omongannya saya dengar, lalu menuliskan ulang. Min kalami, siapa yang saya kumpulkan itu yaitu ucapan an-nubala, orang-orang yang terhormat sebelum diri saya. Ini adalah bukti kejujuran menurut saya, bahwa ya beliau tidak mengklaim apa yang beliau tulis di sini adalah ya pendapat orisinal beliau. Ini adalah kutipan-kutipan. Sebagian memang beliau sebutkan dari mana sumbernya, sebagian lagi itu tidak. Tapi ya keterangan ini sudah menjelaskan. Atau bisa juga kita maknai seperti ini, bahwa seorang guru itu bisa jadi bahwa dirinya sendiri belum bisa mengamalkan semua pendapat yang baik yang beliau tuliskan, tapi ini tetap harus dituliskan. Sebab kalau menunggu diri kita sempurna dalam mengamalkan suatu kebaikan, baru kita nyuruh orang lain ngerjain seperti itu,
Kalau kita menunggu diri kita sempurna menjauhi suatu keburukan, baru kita berani ngelarang orang lain ngerjain keburukan seperti itu, maka nggak bakal ada ustaz, nggak bakal ada orang yang ngasih nasihat. Karena pada setiap saat kita akan selalu ada kekurangannya. Jadi pada saat posisi kita menjadi orang yang dinasihati, misalnya, jangan kamu melihat orangnya, teteh nyuruh saya sholat jamaah, nyuruh saya ngaji, gitu. Teteh aja juga, asalnya begitu. Ada kekurangannya baik di poin itu atau poin yang lain. Apalagi sampai tadi saya dengar gitu kan, si tetehnya ngancem-ngancem, ayo kalau nggak ngaji nanti wifi-nya dicabut lagi katanya. Dalam hati kamu, emangnya wifi-nya dari teteh gitu kan. Ya, jangan lihat orangnya gitu ya, tapi lihat kebaikan yang dia ajak kepada kita. Kalau kamu juga mau sekarang dalam posisinya sebagai pemberi nasihat, juga sama seperti itu. Jangan melihat dirimu yang belum sempurna. Kamu mau menjadi penceramah tentang pernikahan, jangan ragu-ragu, takut nanti, kamu nikah aja belum ngajarin tentang nikah, gitu kan? Mau ngajarin tentang cara mengasuh anak, gitu kan? Di posyandu, di majelis taklim misalnya. Jadi ragu-ragu karena emangnya kamu udah punya anak gitu kan, ada bayangan seperti itu, takut diprotes. Kalau begitu semua, nggak akan ada orang yang bicara tentang alam kubur, tentang nikmat surga, tentang sengsaranya di neraka, karena belum pernah ada yang sampai ke sono, gitu kan? Yang ngerasain, yang sudah ngerasain, nggak bisa balik lagi. Orang-orang yang bisa beri nasihat, beri pengetahuan tentang itu, dasarnya bukan pengalaman pribadinya, tapi baru pengetahuan. Memang derajat pengetahuan juga ada yang berbeda-beda ya. Ada yang baca paham, tapi belum merasakan. Ada yang benar-benar baca dan paham, dan dia benar-benar sudah merasakan. Kayak ainul yakin, hakul yakin, seperti itu. Itu beda-beda. Sama seperti ini, kalau misalnya kamu datang ke satu orang yang sangat terbelakang, tinggal di hutan, dia belum kenal pesawat terbang sama sekali. Kamu bercerita kepada dia, saya datang dari satu pulau yang beda pulaunya dengan kalian, yang jaraknya itu ribuan kilometer. Kemudian orang pedalaman itu bertanya, jadi teteh, jadi kakak datang ke sini naik apa? Naik pesawat terbang. Dia belum pernah lihat pesawat terbang, belum pernah lihat, nggak pernah melintas di atas hutannya itu. Lantas kamu ingin menjelaskan pesawat terbang itu seperti burung. Kakak tahu kan burung seperti apa? Orang pedalaman itu bilang, iya saya tahu kakak, saya biasa lihat burung. Nah, pesawat terbang itu seperti burung. Yang terbayang di dia apa? Tetap burung kan? Burung itu sangat besar. Wih, burung yang sangat besar ya. Dia bayangin apa yang paling besar di antara burung yang sudah dia lihat? Burung itu dari besi, kakak. Wih, hebat, ada burung dari besi gitu kan. Seperti apa itu burung dari besi gitu? Kemudian kakak kita bisa masuk di dalamnya, di bawah burung itu terbang. Seperti itu. Makin bingung gitu kan, ada burung sangat besar dari besi, manusia ada 100 orang bisa masuk ke dalam perut burung itu, lantas bisa dibawa bepergian jauh. Dia bisa membayangkan, tapi sesuai dengan apa yang dia pahami, konsep yang terletak di pikirannya, karena dia belum merasakan naik pesawat terbang itu. Ya, begitu juga kita saat berbicara suatu pengetahuan, kita baca ayat-ayat tentang surga dan neraka. Memang semuanya belum merasakan nih, tapi sebagian orang itu walaupun masih ada di dunia, dia sebenarnya sudah bisa merasakan itu gitu, seolah-olah melihatnya.
Kemudian adab yang ketiga yang penting sekali untuk kita miliki adalah terbuka terhadap kritik. Ini saya stabilo jadi malah nggak jelas. Harus lihat di sini aja deh. Jujur terhadap kritik. Tadi udah dibaca teksnya belum? Yang jujur sudah ya. Terbuka terhadap kritik. Ini di atas. Kita baca yang nggak di stabiloin. Karena saya cuma mengumpulkan, tadi kata saya Nawawi, lantas beliau berkata, fa iza ra'aita, jika engkau melihat fihi, di dalam kitab ini, syai'an minal khalal, ada sedikit kekurangan. Apa ini bacanya ya? Min taswisin, famin taswisin, maka itu karena ada gangguan, ada distraksi, ada pengalih perhatian, hasola minni, yang terjadi pada diriku sendiri, awahmin, atau waham, perkiraan, sangkaan, ilusi, sodaro min su'i fahmi, yang muncul dari pemahamanku yang buruk. Fal matlu, maka yang saya minta, mimmanit tola'a ala zalika, dari orang yang mengetahui adanya semua itu, ayyus lihahu, untuk mengoreksinya, memperbaikinya. Ba'da wad'il mizan, setelah menetapkan standar-standar kebenaran. Farahimallahu amron, karena Allah pasti akan menyayangi orang. Ro'a aiban, yang melihat aib, fasatarohu, lalu menutup-nutupinya. Auzalalan, atau kesalahan, fagofarohu, lalu memaafkannya. Awwahman, atau ilusi, salah kesimpulan, gitu ya. Fahalima ala sohibihi, lalu bersikap lembut terhadap orang yang melakukan kesalahan itu. Wa'azzaro, dan memberikan uzur. Fa innahu qalla ayyakhlusa musannifun minal hafawat, karena sangat sedikit seorang penulis yang benar-benar bebas dari kesalahan. Au yanjuwa muallifun minal atharat, atau seorang pengarang selamat dari kesalahan juga. Ya ada tipe 1-2 mah nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak itu bukannya kesalahan namanya, tapi itu stupid mistakes, kesalahan karena kebodohan yang mengganggu sehingga tidak boleh dimaafkan lagi. Yang namanya tipe itu dalam satu artikel ya 1-2, tapi kalau terlalu banyak bukan tipe. Ya kita juga harus meneliti di sini. Ya di sini kan nggak banyak ada tipe nih. Kalau kita baca Quran malah lebih lagi, tidak boleh ada tipe sama sekali. Mengapa kita pembaca Al-Quran yang nggak ada tipenya, typo ya? Saat kita menulis makalah, lantas makalah kita penuh dengan salah ketik. Kamu baca novel enak nggak kalau ada banyak salah ketik? Nggak enak gitu. Ya, bahkan itu ada ya banyak pekerjaan yang terkait dengan asarot dan hafawat seperti ini. Ada editor, ada proofreader seperti itu ya. Kamu bisa belajar melatih ketelitian mata gitu, sebagai editor, sebagai proofreader itu, atau sebagai penulis yang mulai dari mengetiknya yang tidak banyak salah. Ma'adami ta'ahuli lidzalika, dan apalagi saya bukan orang yang pantas, yang kompeten untuk menulis dalam bidang ini, dalam bidang tasawuf. Ya beliau mengaku seperti ini lebih pada ketawaduan. Wa kusuri anil wusul ila mahunalik,
dan keterbatasan saya untuk melakukan sepenuhnya untuk mencapai apa yang tertulis di sini. Inni abra'u ilallahi mimma nazala bihil banan au yasilu bihil bayan au halla fihil khoto awin nisyan. Saya berlepas diri kepada Allah jika ada misalnya kesalahan-kesalahan karena kesalahan dan lupa. Wa ilallahil karim amuddu akufad doro'a wal ibtihal. Kepada Allah lah saya menengadahkan jari-jari ketundukan, ketadarruan wal ibtihal, dan permohonan maaf. Nah, ini saudara-saudara, kita sebagai pencari kebenaran, yang paling penting bagi kita itu adalah kebenaran itu sendiri, bukan diri kitanya. Sehingga kalau ada orang yang menyalahkan diri kita agar kita sampai kepada kebenaran, kita justru berterima kasih. Jika ada kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, kita senang. Nggak mesti kebenaran itu nyampainya dari mulut kita. Nanti kamu bakal merasa semakin tinggi derajat keilmuanmu, rasa iri hati di antara para ilmuwan, para ustaz, itu justru yang paling tinggi. Maksudnya, kebenaran itu jadi benar kalau saya yang ngomongin. Begitu penceramah lain yang ngomongin, apaan sih? Gitu kan? Karena sebel, karena iri, sama misalnya dia lebih viral, dia lebih populer, FYP gitu kan, konten-kontennya. Iya, jadi ujian bagi para ustadz itu seperti itu. Ya, kalau di perdosenan ya ada juga misalnya pangkat-pangkat yang paling tinggi itu guru besar dan sebagainya. Nah, ini dia, kita harus menerima kebaikan itu, baik disampaikan oleh diri kita atau oleh orang lain, yang memang harus objektif. Kemudian hal yang lain, kalau kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, memang sebaiknya nasihatnya itu dikemas dengan sebaik mungkin, sehingga tidak terasa yang diberi nasihat itu dipermalukan, ditelanjangi, seperti itu. Jika kita salah, maka kita rugi. Yang kita nasihati itu dapat kebaikan karena dia mencermati omongan kita, tapi karena kita salah menyampaikannya, lantas dia jadi benci jatuhnya kepada kita. Kebaikan kitanya mah diambil, karena yang kita nasihatin, kita kritik itu juga pintar, punya akal, punya pikiran. Tapi karena cara kita nyampeinnya itu salah, lantas kita jadi orang yang gak diterima kasihin sama dia, malah lebih dari itu kita jadi orang yang dibenci. Memberi nasihat ada ilmu dan ada seninya. Selanjutnya, harus bercita-cita tinggi. Saya pernah sampaikan ini di beberapa pertemuan yang lalu. Poin ini saya ambil dari kisah yang disebutkan oleh Syekh Nawawi tentang penyebab digubahnya kumpulan puisi Hidayatul Azkiya yang beliau syarah. Wasababu nazmi hazihil abiyat kama hakan nazim. Sebab digubahnya bait-bait ini sebagaimana diceritakan oleh penggubahnya, annahu kana mutaraddidan fima yashtagilu bihi minal ulum. Beliau ragu-ragu ilmu apa yang akan saya geluti, yang akan saya dalami. Ayashtagilu bil fikhi wa nahwihi am bit tasawufi kal awarifi wa ghairiyah.
Apakah akan mendalami fikih atau tasawuf? Faro'a fil manam lailatal arbi'a, dan selanjutnya beliau penulis Hidayatul Azkiyah bermimpi pada malam Rabu. Nah, tanggalnya disebutin. Qailan, dalam mimpi itu beliau melihat seseorang berkata, yaqulu anna tasawufa aula bil ishtighal. Tasawuf itu lebih utama untuk dipelajari. Fa inna sabiha fil ma'il jari, sebab orang yang berenang di air yang mengalir, di sungai, di kali, idza arada ayyasira min janibin ila janib, jika dia ingin berenang dari satu sisi ke sisi yang lain, yang lurus, ini ingin nampaknya ini lurus dengan tempat dia berdiri di sini. Fi ardin nar yusabbih, maka dia berenang ila maqsadihi minal jihatil lati tajril minha wa hiya jihatul ulu, maka dia harus berenang dengan mengarah dari tempat titik tolaknya ke arah atas, ke hulunya gitu, ke melawan arus, seperti itu. Hatta yasila ila maksodihi, supaya dia nanti nyampainya ke tujuannya gitu. Wala yasbah fi mujarradil ard, dia tidak berenang sekedar melintas secara horizontal. Fa innahu la yasilu bidzalika ila maksodihi, kalau dia berenang lurus horizontal seperti itu, maka dia nggak bakal sampai ke tujuannya. Bal yantahi ila asfalin minhu, tapi dia akan sampai ke tempat yang lebih rendah, yang lebih jauh dari tujuannya. Nah, di sini poin yang ingin saya sampaikan bukan yang awalnya tentang penulis yang ragu-ragu mau belajar fikih atau belajar tasawuf, tapi dari ilustrasi di dalam mimpinya itu. Mau belajar apapun, cita-cita yang harus kita lakukan itu harus tinggi, gitu ya. Oke lah, cita-cita yang tinggi itu di sini sejajar. Lantas kerja kita harus lebih besar daripada standar untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Kalau standarnya untuk sampai ke tujuan itu kerjanya bisa kamu kuantifikasi, misalnya semalam belajar berapa jam. Taruhlah seperti ini, saya ingin hafal selama 1 tahun tinggal di Ma'had ini, sudah 1 tahun, 1 semester ya. 1 tahun, bakal tinggal di sini 1 tahun, semester ini dan semester depan. Oke. Dalam 2 semester ingin hafal 2 juz, misalnya juz 30 dan juz 29. Kamu mulai hitung, 1 juz itu isinya ada 20 halaman. Kamu tinggal di sini 1 semester 6 bulan, maka dalam 3 bulan harus hafal 10 halaman. Kalau dalam 3 bulan harus hafal 10 halaman, dalam 1 bulannya minimal saya hafal 3 halaman lebih. Standarnya kayak begitu. Kalau lantas kamu kerjanya sesuai dengan itu, kemungkinannya nanti gagal mencapai target. Gitu. Jadi sebulannya kamu harus lebihin 3,5 misalnya tadi targetnya, maka paling enggak 4 atau 5 atau 6 halaman 1 bulan, baru nanti tercapailah targetnya. Selama 2 semester bisa hafal 2 juz. Seperti itu. Cita-citamu lagi, misalnya yang mau jadi, yang belajar di Fakultas Sains, di kimia, fisika, biologi, mau jadi penelitinya di mana? Gitu. Bekerjanya nanti mau pengen yang dapat gajinya berapa, ada gitu kan, yang
5 juta per bulan cukup? Atau mesti 15 juta per bulan? 50 juta per bulan? Iya, cita-citanya 50 juta per bulan. Di mana yang bisa ngasih gaji 50 juta per bulan untuk pekerjaanmu, untuk profesimu yang kamu impikan? Iya, kerja di Serang kan belum tentu, gitu kan UMR-nya. Cari kerjanya misalnya di mana? Di Korea, di Jepang, ya kan? Iya, cita-citanya seperti itu. Saya nanti lulus di sini bisa kerjanya bukan di Indonesia, di Korea, di Jepang, supaya gajinya lebih besar. Syaratnya berarti apa? Jangan sama kamu kerjanya dengan yang cita-citanya cuma kerja di Indonesia, cuma belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab sudah cukup lewat yang belajar di sini. Kamu harus belajar juga bahasa yang kamu tuju sana. Seperti itu. Yang terakhir, yang kelima untuk malam ini, adab yang penting dimiliki oleh seorang pelajar adalah dia menghargai ilmu. Kalau kamu belajar ilmu, dan ilmu itu adalah sesuatu yang abstrak, tapi yang kamu hargai bukannya ilmu, tapi gaji kayak tadi, penghasilan, tapi hal-hal yang bersifat materi yang lainnya, emas, skincare, dan sebagainya. Itu. Maka siapa yang akan menghargai ilmu? Gitu. Orang yang dalam satu ucapan itu adalah orang yang paling nisa atau orang yang paling buruk adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah berupa ilmu pengetahuan sehingga dia bisa mengenali kebenaran, kebaikan dan keindahan Al-Quran dan sebagainya yang universal. Lantas dia merasakan ada semacam penyesalan di dalam dirinya karena dia nggak jadi sekaya, nggak setajir teman-temannya yang nggak bergelut dalam ilmu pengetahuan, tapi bergelut dalam bisnis. Karena kamu belajar misalnya satu ilmu apapun yang kamu pelajari itu butuh konsentrasi, fokus, dedikasi sepenuhnya kamu mengisi waktumu untuk belajar ilmu itu. Masih sempat nggak buat berdagang? Memang tetap harus kamu nyempetin diri untuk berdagang gitu ya, supaya membangun bisnis itu sejak sekarang semester 2, nggak nunggu lulus lagi. Tapi itu jadi kegiatan tambahan yang kita bahas kemarin sebagai hobi. Taruhlah sekarang kamu fokusnya itu ya memang dedikasinya untuk belajar. Kamu dapat banyak hal-hal yang lebih berharga dari emas, permata, berlian dan sebagainya ilmu itu. Tapi lantas saat lihat temanmu bajunya lebih bagus, kendaraannya lebih nyaman dan sebagainya, kamu lantas jadi merasa malu, merasa nyesal dan sebagainya. Itu jadi orang yang paling buruk. Kamu nggak menghargai milikmu, yaitu ilmu itu, hal-hal yang lebih berharga daripada benda-benda, daripada batu-batu duniawi yang dikumpulin sama orang-orang itu. Banyak enggak sekarang kenyataannya orang yang bergelutnya dalam bidang ilmu pengetahuan, mau sebutannya dosen, mau sebutannya ustadz, habib, gus gitu ya, atau sebagainya. Tapi ya yang jadi kebanggaannya bukannya ilmunya, tapi barang-barang material itu yang dia kumpulkan. Di sini kita baca nanti saat Syekh Nawawi menjelaskan makna basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ilmu tentang bismillah saja, misalnya kita bisa baca di sini di Syarah Nawawi, itu sangat mendalam. Sehingga kalau daripada kita nama yang dimiliki oleh zat yang paling suci, la bigoiri, bukan saya mulai pekerjaan saya dengan seruan yang lainnya. Apa ini? Litabarruki, untuk memperoleh keberkahan. Wa minal ma'anid daqiqah, di antara makna yang halus. Kenapa mati? Baterainya habis. Makila innal ba bahaullah, bahwa ba di dalam bismillah adalah bahaullah, keluar biasaannya Allah. Wasin sanaullah, dan sin adalah kecemerlangannya Allah. Kemudian wal mim, dan dengan mimnya itu adalah bihamdillah, mimnya adalah segala pujian bagi Allah. Wakila innal ba bukaut taibin, bahwa ba dalam bismillah adalah tangisnya para orang-orang yang bertaubat. Wasin sahul gofilin, sinnya adalah kelupaan orang-orang yang lalai. Wal mim magfiratuhu, mim adalah ampunannya. Dan selanjutnya di sini diterangkan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Amsaka indahu tis'ata wa tis'in. Dari 100 rahmat itu ada 99 kasih sayang yang tetap ditahan, dipegang oleh Allah. Wa anzala minha rahmatan, dan yang diturunkan hanya 1 rahmat saja, rahmatan wahidatan. Fabiha yatarohamun, dengan 1 rahmat itulah semua makhluk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bayangkan dengan baca basmalah, dengan mengetahui ilmunya, dengan ilmu-ilmu yang lain, kita mengejar 99 rahmat yang masih dipegang oleh Allah itu. Innallaha yuqassimuha yaumal qiyamah, yang akan dibagi-bagikan oleh Allah pada hari kiamat. Wa qad manallahu ta'ala bi bismillahirrahmanirrahim ala ummati Muhammad, Allah menganugerahkan dengan bismillahirrahmanirrahim ini kepada umat Nabi Muhammad. Wa minhu tanba'ul anhar al-arba'ah, dari bismillahirrahmanirrahim inilah akan memancar 4 sungai yang ada di surga, sebagaimana yang dilihat oleh Nabi pada malam Isra Mi'raj, bahwa beliau bertemu dengan Jibril, lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, bukalah matamu. Nabi Muhammad berkata, maka aku buka mataku dan aku melihat ternyata ada sebuah pohon yang sangat besar, dan di dekat pohon itu ada permata putih. Ada 1 pintu dari emas yang berwarna merah, dan di pintu itu ada gembok yang terbuat dari emas berwarna merah. Jika seluruh manusia berkumpul lalu naik ke kubah itu, maka mereka hanya seperti burung yang duduk di atas gunung. Saking besarnya kubah yang ada di dekat pohon yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika Isra. Kemudian ra'aitu hazhil anhar, aku melihat sungai-sungai yajri minal kubah, yang mengalir dari kubah itu. Bahasa Indonesia kubah ya kubah juga.
Falamma ra'at aradu an arji, ketika aku ingin kembali dari dekat pohon dan kubah yang aku lihat itu pada malam Isra Mi'raj, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, kemana kamu akan pergi? Mengapa enggak kamu masuki kubah itu? Fakultu, aku berkata, wahai akhi Jibril, saudaraku Jibril, bagaimana saya bisa masuk karena di sana ada gembok dari emas? Jibril berkata, bukalah, karena kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku lihat nahrul mim, nahrul ma, sungai air. Ya, jadi mimi bismillah, mengalir dari huruf mimnya bismi. Wa ra'aitu nahrul laban, ya jadi minhail jalalah, sungai susu itu mengalir dari haknya lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu Allah. Itu dia. Sampai bisa merasakan itu, ya caranya adalah ya berlatih saja dengan baca bismillah banyak-banyak. Iya. Saya punya langganan tukang bubur ayam yang lewat di depan rumah saya. Baca bismillahnya benar-benar banyak. Mulai dia ngambil styrofoam, bismillahirrahmanirrahim. Dia pasang plastik ke tangannya, bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil centong, bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai nyendok, bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu kan, centong nasinya berapa kali, dia mulai ambil sayur-sayuran gitu kan, banyak sayur-sayuran, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Yang saya bayar ke dia 9.000 misalnya, murah katanya buburnya gitu kan. Tapi yang dia dapat dari Tuhan dengan bismillahirrahmanirrahim itu dia nggak tahu sekarang. Nanti kalau dia udah mati baru dia tahu. Dia udah banyak banget baca begitu dia lihat nanti kenikmatan yang dia peroleh, dia nyesel. Mengapa enggak dia tambah lebih banyak lagi bismillahnya? Begitu. Begitu, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sampai 1 jam. Tadi saya lihat kita mulainya di 6 di berapa? Ya 7 di 6.34. Sekarang 7.24. Jadi masih ada 10 menit lagi. Silakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan.